warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Subiki, FPes, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Dengan saya, Aulia Sita Balkis, dengan NIM 240210102025. Dengan saya, Pasien Adani Prasetyo, dengan NIM 240210102023. Dan saya, Dian Ayu Aprisila, dengan NIM 240210102006. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perbandingan sistem pendidikan global, yakni menganalisis kelebihan dan kekurangan di negara Finlandia dan Singapura dalam praktek pendidikan di Indonesia. Latar belakang yang mendasari di mana pendidikan merupakan modal awal kita untuk memenuhi kebutuhan sepanjang hidup. Setiap individu memerlukan pendidikan. Tanpa adanya pendidikan, manusia akan sulit mengalami kemajuan dan peningkatan. Maka dari itu, pendidikan yang berkualitas menjadi berpengaruh besar yang perlu kita capai. Pendidikan yang berkualitas adalah kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di tingkat global. Finlandia dikenal dengan pendekatan yang berfokus pada pendidikan kesejahteraan siswa dan kurikulum yang fleksibel. Sedangkan Singapura unggul dalam sistem disiplin dan fokus pada STM, yaitu keterampilan yang difokuskan pada bidang sains, teknologi rekayasa, dan matematika. Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Indonesia dapat mengambil inspirasi dari kedua negara tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya sistem pendidikan Finlandia. Finlandia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik yang telah diakui oleh dunia. Meskipun sistem pendidikan di Finlandia sangat maju, hal ini tidak mengherankan karena populasi di Finlandia penduduknya terbilang cukup kecil, yaitu sekitar 5 juta jiwa. Sekedar gambaran mengenai sistem pendidikan di Finlandia, yaitu di Finlandia telah menghapus sistem ranking, di mana hal tersebut dianggap akan berdampak kepada mental para siswanya. Di Finlandia juga tidak menerapkan sistem pekerjaan rumah atau disebut PR. Pemerintah Finlandia menggambar hal tersebut dapat menyita waktu istirahat bagi siswanya. Tujuan sistem pendidikan Finlandia yaitu mewujudkan high level education for all, mengupayakan agar rakyat Finlandia dapat merasakan pendidikan yang merata dari pendidikan dasar hingga ke perguruan tinggi dengan kemampuan keahlian dan kompetensi yang terbaik. Dengan dia membangun sistem pendidikan dengan karakteristik yang dilaksanakan secara konsisten, yakni free education, free school meals, dan special need education dengan berpegang teguh pada prinsip inklusivitas. Namun, dengan gambaran sistem pendidikan Finlandia yang bagus tersebut, terdapat kelebihan dan kekurangannya pastinya. Tentunya kelebihannya yaitu yang sudah saya sebutkan, di mana fokus pada kesejahteraan siswa, di mana jam belajarnya pendek dan sedikit PR, guru berkualitas tinggi, guru wajib memiliki gelar master, seleksi guru yang sangat ketat. Yang ketiga, pendekatan individual, kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan siswa tanpa tekanan ujian nasional. Untuk kekurangannya, yang pertama, tantangan globalisasi terlalu menekankan pendidikan domestik, kurang kompetitif di tingkat internasional. Yang kedua, kurangnya teknologi terpadu, belum secepat Singapura dalam integrasi teknologi pendidikan. Yang terakhir, kurang mendukung siswanya untuk berprestasi tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem pendidikan di negara Singapura. Singapura adalah negara yang mempunyai sistem pendidikan yang maju di dunia dengan peringkat ke-19 di dunia. Hal ini yang mendorong terciptanya pola kehidupan yang maju karena didukung oleh sumber manusia yang berpendidikan dan berkualitas.
Singapura juga menjadi salah satu rujukan dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, gambaran sistem pendidikan di Singapura. Singapura diketahui sebagai negara yang terlebih dahulu menerapkan pendekatan pembelajaran STEM. Pembelajaran STEM ini merupakan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, dan matematika dalam konteks saling berkaitan. Pembelajaran STEM bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada anak-anak untuk berpartisipasi secara aktif dan langsung di dalam setiap kegiatan pembelajaran sehingga pembelajaran akan berpusat kepada anak sebagai pelaku utama dalam suatu pembelajaran. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan STEM ini yaitu dengan cara yang pertama, mempersiapkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, partisipatif, dan komunikatif. Selain itu, memberikan akses belajar yang leluasa kepada peserta didik untuk mengasah bakat dan minat yang mereka miliki. Upaya-upaya tersebut kemudian dapat diukur dengan melihat bagaimana antusiasme siswa dalam suatu pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, contoh dari pembelajaran STM ini yaitu seperti dapat mengadakan tugas proyek kelompok, tugas presentasi, dan lain sebagainya. Di situ akan memicu perilaku kritis dari siswa. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode pembelajaran sistem pendidikan di Singapura. Metode yang pertama yaitu metode pembelajaran yang paling banyak digunakan di Singapura, yaitu metode project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, project based learning ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai landasan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Metode project based learning ini mengedepankan pengalaman peserta didik melalui aktivitas yang lebih nyata. Nah, metode yang kedua yaitu metode pengajaran yang sistematis dan bertahap. Dimulai dengan pemahaman konsep dasar terlebih dahulu sebelum memasuki ke konsep pembelajaran yang lebih kompleks. Dan metode yang ketiga yaitu metode teach less, learn more, yang berarti mengajar lebih sedikit dan belajar lebih banyak. Yang dimaksud di sini yaitu guru mengurangi waktu mengajar materi yang harus dihafal dan memberi lebih banyak ruang untuk memahami konsep dan menerapkan pengetahuan secara lebih nyata, seperti dengan mengadakan praktikum atau pembelajaran di luar kelas. Hal ini mendorong siswa untuk menguasai materi dengan lebih mendalam daripada hanya sekedar menghafal materinya saja. Selanjutnya yaitu ada kekurangan atau evaluasi. Di Singapura, evaluasi dilakukan dengan adanya GCE atau General Certificate of Education. Di Indonesia, sistem GCE ini setara dengan ujian nasional, yang dimana untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya, siswa harus lulus ujian GCE ini. Jika di Indonesia, siswa harus lulus ujian nasional ini. Pemerintah Singapura menerapkan kurikulum yang berfokus pada pengembangan keterampilan analitis, kemampuan berpikir kritis, serta penguasaan teknologi yang sudah diajarkan sejak dini untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Sistem pendidikan Singapura juga menekankan pentingnya integrasi antara teori dan praktik, sehingga siswa tidak hanya unggul dalam kemampuan akademiknya saja, tetapi juga memiliki keterampilan dalam praktik kehidupan yang aplikatif. Pendekatan ini didukung oleh berbagai inovasi dalam metode pengajaran, di mana penggunaan teknologi seperti e-learning atau artificial intelligence semakin diintegrasikan di dalam suatu pembelajaran.
Singapura memiliki kualitas yang jauh lebih unggul dari Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya dari segi aspek pembelajaran. Aspek pembelajaran di Singapura sangat terstruktur dan didukung dengan tingkat teknologi yang canggih, baik dari aspek pendekatan pembelajaran, metode pengajaran, maupun evaluasi pembelajaran yang sangat terintegrasi dengan keterampilan abad 21. Sistem evaluasi di Singapura sangat kompetitif dan berbasis hasil. Sementara teknologinya mendukung pembelajaran yang inovatif dan modern. Nah, sementara di Indonesia masih dalam proses pengembangan sistem pendidikan yang dalam pendekatan pembelajaran dan penggunaan teknologi, tantangan infrastruktur, kesiapan guru, dan kesenjangan akses masih menjadi masalah utama. Indonesia berupaya memperkuat sistem pendidikannya agar lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Namun, masih memerlukan waktu yang sangat panjang dan usaha tambahan untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti negara Singapura. Perbandingan Finlandia dan Indonesia yang pertama terlihat pada filosofi dan sistem kurikulumnya. Kurikulum di Indonesia cenderung terstruktur dengan jadwal yang sangat padat dan menekankan banyak mata pelajaran. Sedangkan di negara Finlandia, kurikulumnya itu lebih fleksibel yang lebih mengedepankan kesejahteraan siswa dan juga memiliki sedikit mata pelajaran dan lebih menekankan pada konsep pemahaman dan pembelajaran holistik. Selanjutnya, kualitas dan biaya pendidikan. Di Indonesia, untuk pendidikan dasar dan menengah itu masih gratis, sedangkan untuk perguruan tinggi berbayar sesuai dengan kebutuhan. Iya, gak apa, dikat. Kamu kalau mau dikat bilang, kalau mau nanya apa? Selanjutnya, kualitas dan biaya pendidikan. Biaya pendidikan di Indonesia untuk sekolah dasar hingga sekolah menengah itu masih gratis, sedangkan untuk perguruan tinggi pembiayaan sesuai dengan ekonomi dunia. Untuk di negara Finlandia sendiri biayanya itu gratis untuk semua jenjang. Selanjutnya untuk kualitas pendidikan di Indonesia itu gurunya itu memiliki berbagai variasi. Yakni untuk lebih dalamnya guru itu tidak kurangnya pelatihan sehingga kualitas guru di Indonesia itu masih lebih rendah dibandingkan negara Finlandia. Sedangkan negara di Finlandia, guru adalah salah satu profesi yang sangat dihormati karena di negara Finlandia seorang guru itu harus lulusan S2. Selanjutnya, evaluasi dan penilaian. Di Indonesia berbasis ujian, yakni ujian nasional yang mungkin pada tahun ini nggak ada dari tahun kemarin karena kurikulum merdeka. Mungkin di tahun yang akan datang akan kembali lagi yang namanya ujian nasional untuk mengetahui kompetensi siswa itu sampai mana. Sedangkan di negara Finlandia itu tidak berpacu pada ujian, tapi lebih pada proses mereka belajar itu sampai mana. Selanjutnya, durasi dan lingkungan belajar. Di Indonesia untuk di lingkungan belajarnya itu dalam satu kelas biasanya terlalu banyak siswa sehingga interaksi antara guru dan siswa itu tidak efektif. Sedangkan kalau di negara Finlandia itu sendiri untuk lingkungan belajarnya itu di kelas itu lebih sedikit siswa dibandingkan di Indonesia sehingga antara guru dan murid interaksinya itu cukup baik dan sangat baik sehingga pembelajaran dapat dilakukan secara efektif. Selanjutnya, teknologi dan inovasi. Teknologi dan inovasi. Di Indonesia, teknologi belum merata, sedangkan di negara Finlandia sudah merata hingga ke seluruh wilayah. Kesimpulan perbandingan Finlandia dan Indonesia. Di Indonesia menekankan pencapaian akademik melalui kurikulum nasional yang terstruktur dan evaluasi berbasis nasional, dan juga guru yang sering menghadapi beban administrasi dan kesenjangan kualitas antara pendidikan perkotaan dan pedesaan. Sedangkan di negara Finlandia mengutamakan kesejahteraan siswa dengan pembelajaran berbasis proyek, kelas kecil, dan otonomi guru yang tinggi. Dan juga tidak adanya ujian
sampai umur 16 tahun dan pendidikan sepenuhnya gratis. Pendekatan Finlandia yang sangat fleksibel. Selanjutnya, perbandingan Singapura dan Indonesia. Untuk filosofi dan sistem kurikulumnya, untuk Indonesia sendiri sudah saya jelaskan bahwasanya Indonesia itu berfokus pada pengetahuan akademis dengan banyak mata pelajaran dan terdapat kurikulum nasional yang berasal dari pemerintah yang mengatur semuanya, yakni Kemendikbud. Sedangkan di Singapura, kurikulumnya berorientasi pada pengembangan keterampilan praktis, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Singapura menekankan STEM, yakni Science, Technology, Engineering, dan Matematik. Nah, di negara Singapura juga mengedepankan bilingualisme, yakni belajar bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Selanjutnya, kualitas dan biaya pendidikan antara Singapura dan Indonesia. Di Indonesia, untuk kualitasnya, guru di Indonesia harus memiliki kualitas yang minimal akademiknya, tetapi pelatihannya itu masih kurang. Sedangkan di Singapura, guru adalah salah satu profesi yang sangat dihormati. Mereka menjalani pelatihan intensif dan terus-menerus sehingga diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan profesional berlanjut. Dan juga pemerintah sangat mengawasi pendidikan guru sehingga guru-guru yang berada di Singapura itu profesional. Selanjutnya, untuk biaya pendidikan tidak jauh beda antara Indonesia dan Singapura, tetapi di Singapura pendidikan negeri dikenakan biaya namun relatif terjangkau untuk masyarakat di Singapura. Selanjutnya, untuk evaluasi dan penilaian. Untuk negara Indonesia dan negara Singapura, untuk sistem penilaiannya dan evaluasinya itu lebih ke berbasis ujian, tetapi tidak seketat di Singapura. Di Indonesia itu, di Singapura itu berbasis ujian yang sangat kompetitif dengan ujian nasional seperti PSLE, GCE O level, dan A level. Nah, hasil ujian tersebut itu menentukan jalur pendidikan siswa selanjutnya. Dan selanjutnya durasi dan lingkungan belajar. Di Indonesia, ruang kelasnya sering kali besar dan siswanya dalam satu kelas cukup banyak yang bisa membatasi interaksi antara guru dan siswa. Sedangkan di Singapura, lingkungan belajar yang sangat terstruktur dengan ruang kelas yang lebih kecil dan fasilitasnya itu lebih maju dibandingkan yang ada di Indonesia. Dan fokus pada pembelajaran individual dan dukungan untuk kebutuhan khusus lebih besar. Selanjutnya, teknologi dan inovasi. Tentunya sangat jauh ya Indonesia dengan Singapura. Di Indonesia, penggunaan teknologi dalam pendidikan masih berkembang, terutama di daerah perkotaan. Infrastruktur teknologi belum merata, terutama di daerah terpencil. Sedangkan di Singapura, untuk penggunaan teknologinya itu di seluruh wilayah itu sudah merata. Nah, teknologi sangat terintegrasi dalam sistem pendidikannya. E-learning dan digitalisasi kelas sudah menjadi bagian penting dari proses belajar mengajar sejak usia dini, sehingga negara Singapura itu masuk dalam salah satu pendidikan terbaik di dunia. Kesimpulan dari perbandingan Singapura dan Indonesia, di Indonesia berfokus pada pemerataan pendidikan dan pengembangan literasi dasar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam kualitas pengajaran dan infrastrukturnya. Sedangkan di negara Singapura itu lebih unggul dan pendekatan strategis berbasis teknologi dan juga fokus pada kompetisi global, sehingga berhasil menjadi salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Saran untuk sistem pendidikan di Indonesia yakni peningkatan kualitas guru, yang mana harus adanya peningkatan pelatihan berkelanjutan. Guru harus melakukan pelatihan sehingga untuk metode pembelajarannya yang berbasis teknologi dan keterampilan di abad ke-21 ini lebih luas dan sehingga menghasilkan guru yang lebih profesional, sehingga negara Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara di luar sana. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.